Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Imelda Aulia. Here I will explain about challenging the literal. The first definition about challenging the literal is semiotic represent a challenge to the literal because it rejects the possibility that we can neutrally represent the way things are. So it means semiotik mengatakan bahwa sesuatu itu bukan berarti mereka punya satu meaning aja. Bisa aja sesuatu itu memiliki beberapa meaning. First, rhetorical tropes. The North American literary theorist Stanley Fies insist that it is impossible 7222 to mean the same thing in two. Jadi di sini maksudnya bukan berarti nih 7222 itu mempunyai meaning yang sama angka 2. Meskipun di sini banyak angka 2-nya, bukan berarti meaningnya sama dengan angka 2. Seperti itu. Jika kalian masih confused, masih bingung, I have another example. To say that a glass is half empty is not the same as saying that it is half full. Jadi gini, di sini mengatakan bahwa kita punya satu gelas nih, dan isinya cuma setengah. Kita nggak bisa mendefinisikan itu sebagai setengah kosong atau setengah full. Padahal emang pada kenyataannya itu setengah. Tapi kita nggak bisa mengatakan gelas itu tuh setengah full atau setengah kosong. Jika masih confused lagi, saya punya contoh lagi. Di sini bisa terlihat ini signified signifier, to second signified signifier, and di sini yang ketiga signified signifier juga. Dan kalian perhatikan anak panahnya. Here I will give you example berdasarkan ini. Di sini. I have signifier mouse. Kelihatan nggak? Jadi di sini saya punya mouse. I have signifier mouse. Apa yang ada di pikiran kalian ketika saya menyebut mouse? Nah, mouse di sini bisa kita sebut sebagai mouse animal, tikus, atau bisa kita sebut sebagai mouse in your computer. Tahu kan mouse yang di komputer itu? Jadi pada kesimpulannya adalah rhetorical tropes itu sesuatu itu nggak hanya punya satu meaning. Contohnya ini mouse. Meskipun mouse dia punya dua meaning gitu loh. Yang pertama mouse as a animal, yang kedua mouse yang di komputer kayak gitu. Yang kedua, second is metaphor. Metaphor is a wider phrase that it is often used as an umbrella term to include other figures of speech. Di sini maksudnya adalah gampangannya ya, metafor itu majas atau figurative language. Jadi maksudnya itu gini, metafor. Saya mau mendeskripsikan sesuatu, saya mau menjelaskan sesuatu. Tapi ketika saya menjelaskan sesuatu atau mendeskripsikan sesuatu ini, saya menggunakan sesuatu yang lain. Kenapa saya menggunakan sesuatu yang lain? Karena sesuatu yang lain itu sama hal yang mau saya deskripsikan. Saya punya contoh. But my heart jumped for joy. But my heart jumped for joy. Di sini mengatakan hati aku meloncat-loncat dengan sukacita. Nah, di sini itu kan nggak mungkin heart itu melompat-lompat, kan nggak mungkin. Nah, ini disebut sebagai perumpamaan atau pembanding. Yang mau penulis sampaikan sebenarnya adalah si penulis itu lagi seneng, perasaannya lagi seneng banget, seseneng-senengnya, sampai dia mengutarakannya itu dengan my heart jumped for joy. Hatiku meloncat-loncat dengan senang gitu loh. Ngerti kan? Jadi
hal yang mau disampaikan adalah hatiku, perasaanku lagi seneng banget nih. Tapi dia menggunakan perumpamaan atau menggunakan kata-kata my heart jumped for joy. Itu untuk pembandingnya. Intinya sama kan? Tapi ini tuh pembandingnya, dan yang diutarakan tuh sebenarnya dia lagi seneng gitu. Terus second example, channel ini perfume channel dan ada woman. Kalau kalian disuruh nebak nih apa artinya, this mean is woman is beautiful, elegan dan anggun. So, maksud dari iklan ini adalah parfum ini loh mengandung wangi, wanginya tuh elegan, beautiful, cantik, dan di sini kita bisa menyimpulkan bahwa metafor adalah kita ingin mendeskripsikan sesuatu, parfum, tapi lewat woman ini gitu. Dan woman ini sebagai pembanding, yang mana woman ini mengartikan sebagai beautiful, elegan. Jadi parfum ini maksudnya wanginya tuh elegan dan beautiful serta anggun, tapi menggunakan woman ini sebagai pembanding, atau ibaratnya tuh sama gitu loh maksudnya sama kayak ini loh, anggun, cantik, elegan gitu. So the last is teori dari George Lakoff and Mark Jansen. First is orientational metaphor. Di sini orientational itu mengatakan kayak metafor yang mengandung makna tempat seperti di bawah, di atas, di dalam, dan lain-lain. Di yang second, ontological metaphor, itu lebih ke emotion or feeling, lebih ke human ya, lebih ke personifikasi. Jadi lebih mengutarakan feeling dari orang gitu. Dan yang ketiga adalah structural metaphor. Structural metaphor ini sebenarnya metafor yang mengandung dua ini. Jadi mengandung dari orientational dan ontological. That's all for me. Thank you.